Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri yang diampu langsung oleh Ibu dosen Cahya Mar'asolihah Sumantri SPD MPD terkait materi unsur-unsur ruang dan relasinya serta melukis ruang. Baik, selanjutnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Faridatul Ilmiah, kedua Khairun Nisa, ketiga Indah Amalia, dan yang terakhir Ghammamatul Ajibah. Sebelum presentasi dimulai, di sini saya akan mereview sedikit mengenai materi yang akan kita bahas. Kenapa sih kok harus dibahas? Jadi awalnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering melihat berbagai bentuk bangun ruang. Contohnya kayak kotak, bola, tabung, dan lain sebagainya. Tapi apakah kamu itu tahu bahwa semua bangun ruang itu termasuk dari unsur-unsur dasar? Contohnya kayak titik. Dari kumpulan titik-titik sehingga menjadi bangun ruang. Nah, di situ kita akan mempelajari. Oleh karena itu, dengan mempelajari unsur-unsur ruang dan bagaimana mereka saling berhubungan alias relasinya, kita akan lebih mudah mengenali bentuk-bentuk di sekitar kita, bahkan bisa menggambarnya secara tepat, sistematis pula. Jadi, untuk lebih cepatnya, mari kita mulai presentasi kali ini. Yuk, kita mulai. Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah unsur-unsur ruangnya, sekaligus relasinya dong. Jadi di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mari kita review ulang ya materi tentang unsur-unsur ruang dan relasinya. Berikut ini yang pertama adalah unsur-unsur ruang. Unsur-unsur ruang itu terdiri dari titik, garis, dan bidang. Titik adalah unsur dasar dalam geometri dan seni rupa. Titik tidak memiliki dimensi dan hanya menandakan lokasi tertentu. Kalau garis itu rangkaian dari titik-titik. Garis terbentuk dari rangkaian titik-titik yang membentuk suatu arah. Bisa arahnya ke samping, ke atas, ataupun ke bawah. Garis dapat berupa garis lurus, garis lengkung, atau garis zigzag. Sedangkan bidang, kalau bidang itu terbentuk dari rangkaian garis-garis yang membentuk suatu permukaan. Bidang dapat berupa bidang datar atau bidang melengkung. Selanjutnya, antar unsur-unsur ruang itu juga memiliki relasi atau hubungan. Berikut akan saya paparkan relasi antar unsur-unsur ruang. Yang pertama ada relasi titik dengan garis. Suatu titik itu dapat terletak di dalam atau di luar satu garis. Kemudian ada juga relasi antara titik dan bidang, di mana suatu titik itu dapat terletak di suatu bidang atau di luarnya bidang. Kemudian ada juga relasi garis dan bidang, di mana suatu garis itu dapat terletak di dalam bidang atau sejajar dengan bidang, atau bisa juga berpotongan dengan bidang. Kemudian ada relasi dua bidang. Relasi dua bidang ini berarti hubungan antar bidang, di mana bidang yang satu itu berhimpit dengan bidang yang lain, bisa juga bidang yang satu berpotongan dengan bidang yang lain, atau bisa juga bidang yang satu sejajar dengan bidang yang lain. Setelah relasi dua bidang itu ada juga relasi dua garis, sama seperti bidang tadi. Kalau dua garis juga bisa antara satu garis dengan garis yang lain itu bisa berhimpit, sejajar, berpotongan, atau bersilangan. Kemudian
ada relasi garis tegak lurus bidang. Suatu garis dikatakan tegak lurus dengan suatu bidang apabila garis tersebut tegak lurus dengan semua garis yang terletak di bidang tersebut. Selanjutnya ada proyeksi titik dan garis pada bidang, di mana proyeksi suatu titik ke suatu bidang itu adalah titik kaki garis yang tegak lurus yang ditarik dari titik itu ke bidang tersebut. Kemudian relasi yang terakhir ada proyeksi garis pada bidang. Jadi itu proyeksi suatu garis yang dapat ditentukan dengan memproyeksi sembarang dua titik pada garis tersebut. Baiklah, setelah kita mereview ulang sedikit materi tentang unsur-unsur ruang dan relasinya, pada bagian selanjutnya ini akan diberikan beberapa contoh soal sekaligus pembahasannya. Oke, untuk contoh soal dan pembahasan yang pertama terkait unsur-unsur ruang dan relasinya, di situ sudah disediakan sebuah bangun ruang, yaitu kubus, di mana sudah ditempati nama titiknya A, B, C, D, E, F, G, H, sama P. Di sampingnya ada soal bahwasannya diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 4 cm. Nah, berarti semua rusuk pada kubus ini panjangnya 4 cm. Karena kubus itu rusuknya sama panjangnya. Jadi dimisalkan titik P itu merupakan perpotongan diagonal bidang ADEH. Hitung jarak titik P dan titik B. Untuk penyelesaian yang pertama, kita perlu tahu AH itu berapa panjangnya untuk mencari P tadi. Jadi, kita fokus pada segitiga AEH, di mana panjang AE sama EH sudah diketahui, sehingga AH sama dengan akar AE kuadrat ditambah EH kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32, menghasilkan 4 akar 2, sehingga panjang AH itu adalah 4 akar 2. Nah, selanjutnya kita cari panjang AP, di mana dari gambar tersebut AP itu setengah dari AH, sehingga untuk mencari AP sama dengan setengah dikali AH sama dengan setengah dikali 4 akar 2, menghasilkan 2 akar 2. Nah, mudah nih untuk dihitung. Jadi jarak titik B ke titik P adalah panjang BP. Oleh karena itu diberi tanda garis putus-putus pada B sama P. Oleh karena itu dapat dihitung panjang BP karena panjang AP sama AP sudah diketahui, sehingga panjang BP sama dengan akar AB kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 8 sama dengan akar 24, menghasilkan 2 akar 6. Sehingga jarak titik B ke perpotongan bidang ADEH adalah 2 akar 6. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan menuju ke contoh yang kedua. Baik, untuk yang selanjutnya soal nomor 2. Tentukan jarak antara titik S ke garis CD. Itu gambar di samping, alasnya ABCD dan atasnya EFGH. Dan titik S berada di luar bidang alas kubus dan di sisi atas sejajar dengan titik C dan D, yang menunjukkan bahwa S adalah proyeksi dari suatu titik di atas bidang kubus. Jadi pembahasannya yang pertama, berdasarkan gambar di atas, titik S diproyeksikan terhadap garis CD sehingga terbentuk titik S. Yang kedua, sementara itu jarak antara titik S ke garis CD sama dengan panjang sisi. Yang ketiga, garis sejajar dengan rusuk kubus ABCD EFGH, maka panjang rusuk kubus ABCD EFGH sama dengan 8 cm.
soal yang ketiga yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang untuk 9 cm. Tentukan yang pertama yaitu garis apa saja yang sejajar dengan AE. Yang kedua, jarak antara titik H ke garis DF. Yang ketiga, proyeksi titik A pada garis BC, BD, dan ET. Itu untuk gambarnya bisa dilihat ya, ini di sampingnya. Dan untuk pembahasannya, yang pertama yaitu garis yang sejajar dengan AE. Garis yang sejajar dengan AE yaitu ada garis BF, CG, dan juga DH. Untuk pembahasan yang kedua yaitu jarak antara titik H ke garis DF. Ya, untuk gambarnya sudah saya gambarkan, itu bisa dilihat di sampingnya. Jadi sebelum menghitung jarak antara titik H ke garis DF, apa sih jarak itu? Jarak itu adalah garis yang menghubungkan tegak lurus. Nah, ini sudah dilihat ya. Saya sudah menggambarkan segitiga dari apa yang saya ambil dari kubus itu. Jadi bisa lebih gampang untuk melihatnya. Yang dicari itu HO ya, di situ kita misalkan menjadi HO. Untuk HD itu bisa dibilang 9 karena kubusnya itu rusuknya 9 cm. Nah, untuk HF karena HF itu diagonal sisi, maka diagonal sisi sama dengan A akar 2 menjadi 9 akar 2. Untuk DF karena DF itu diagonal ruang, maka A akar 3 menjadi 9 akar 3. Kemudian bisa kita hitung dengan rumus setengah kali HF kali HD sama dengan setengah kali DF kali HO. Setengahnya itu bisa disederhanakan jadi hilang gitu ya, bisa dihilangkan karena sudah disederhanakan. Untuk HF sendiri tadi 9 akar 2, HD nya 9 sama dengan DF karena setengah sudah tidak ada ya, DF nya itu 9 akar 3 dikali HO. Untuk 9 nya HD itu bisa disederhanakan dengan 9 nya DF ya, maka 9 nya hilang, DF tinggal akar 3. Kemudian bisa pindah ruas menjadi 9 akar 2 per akar 3 sama dengan HO. Dikarenakan akar itu tidak boleh di bawah, maka bisa dikali sekawan menjadi 9 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan HO. Setelah disederhanakan, HO sama dengan 9 akar 6 per akar 3, kemudian disederhanakan kembali, 9 dibagi 3 menjadi 3 yaitu sama dengan 3 akar 6. Jadi di sini kita bisa tahu untuk jarak antara titik H ke garis DF yaitu 3 akar 6 cm. Itu ya. Pembahasan yang ketiga mengenai proyeksi titik A pada garis BC, BD, dan ET. Di situ saya sudah menggambarkan di mana titik T menjadi perpotongan antara AC dan juga BD. Yang pertama yaitu proyeksi titik A pada garis BC. Bisa kita lihat dari titik A ke garis BC itu tegak lurus dengan garis BC, dan bisa dipastikan bahwasanya proyeksi titik A itu ada di titik B. Proyeksi titik A pada garis BC itu berada di titik B. Yang kedua yaitu proyeksi titik A pada garis BD. Nah, bisa kita lihat untuk titik A ke garis BD itu tegak lurus dengan AC ya.
tegak lurus dengan AC, ya bisa dipastikan bahwa proyeksi titik A pada garis BD itu ada di titik D. Yang ketiga, ada proyeksi titik A pada garis ET. Bisa kita lihat ya, dari titik A ke garis ET itu tegak lurus dengan AG ya. Jadi bisa dipastikan proyeksi titik A pada garis ET itu ada di titik A ya. Sen itu ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sendiri itu ya di gambarnya. Berikutnya ini ada soal lagi tentang materi unsur-unsur ruang dan relasinya. Perhatikan gambar berikut ya. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan garis yang sejajar dengan garis FG. Juga tentukan proyeksi garis CE pada bidang ABCD. Digambarkan sudah tersedia kubus ABCDEFGH. Kemudian yang di tengah itu juga ada proyeksi garis CE, di mana garis CE itu titik C-nya ada di bawah, di alas kubus, dan E-nya itu ada di atas atau di atap kubus. Mari kita bahas satu persatu. Dari soal yang pertama ya, garis yang sejajar dengan garis FG. Kita lihat pada gambar, garis FG itu terletak pada sisi atas kubus yang sebelah kanan. Dia sejajar dengan tepi horizontal. Jadi garis-garis yang sejajar dengan FG itu juga garis-garis yang ada di tepi horizontal juga. Bisa kita lihat, garis yang sejajar dengan FG adalah garis EH, AD, dan BC. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya, tentukan proyeksi garis CE pada bidang ABCD. Garis CE itu kan kalau dilihat dari gambar, CE itu diagonal ruang kan ya. Diagonal ruang dari titik C ke titik E. Proyeksi garis CE ke bidang ABCD atau alasnya kubus itu adalah garis dari titik C ke proyeksi titik E di bidang alas, yaitu di titik A. Bisa dipahami ya, jadi proyeksi garis CE pada bidang ABCD adalah garis CA. Untuk soal kelima, jika kubus tersebut memiliki rusuk 9 cm, tentukan jarak antara garis AH dan garis BG. Untuk gambar di atas menunjukkan sebuah kubus dengan titik-titik sudutnya. Untuk alasnya itu ABCD, atasnya EFGH. Untuk garis AH adalah garis tegak lurus dari titik A ke titik H, dan garis BG adalah garis tegak lurus dari titik B ke titik G. Jadi untuk pembahasan pertama, AH dan BG adalah garis tegak lurus atau disebut dengan vertikal, sejajar dan terpisah oleh jarak sisi bawah kubus, yaitu antara titik A dan B. Yang kedua, jarak antara dua garis sejajar dan tidak bersinggungan adalah jarak antara dua titik yang sejajar pada kedua garis tersebut. Maka, jarak antara garis AH dan BG sama dengan jarak AP. Karena bangun tersebut adalah kubus, maka semua rusuknya sama panjang. Diketahui rusuk kubus 9 cm, jadi jarak antara AH dan BG sama dengan AB sama dengan 9 cm.
Materi pertama mengenai unsur-unsur ruang dan relasinya sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk melengkapi atau menambah wawasan lagi, kita perlu tahu bagaimana sih melukis bangun ruang itu. Jadi nanti selain kita paham akan unsur-unsur ruang dan relasinya, kita juga bisa mengaplikasikan bagaimana bentuk bangun ruang itu secara tepat. Oke, langsung saja. Yang pertama ada bangun ruang balok. Apa itu balok? Balok adalah suatu bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan sedikitnya 1 pasang dan diantaranya itu berukuran berbeda. Maksudnya, setiap pasang dari persegi atau persegi panjang tersebut itu memiliki panjang, lebar, sama tinggi yang berbeda di setiap pasangannya. Contohnya, kayak kotak hadiah, buku tulis, papan tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada langkah-langkah melukis balok. Yang pertama, buatlah bidang frontal ABFE. Nah, jadi kita buat tampak mukanya, tampak depannya. Bidang namai ABFE, bentuknya seperti persegi panjang. Yang kedua, dari A dan B dibuat sudut sebesar alfa. Misal nih kita buat, sudutnya 35 derajat atau 45 derajat, nah itu terserah. Kita namai dengan sudut alfa. Untuk titik A, kita bisa langsung membuat sudut alfa dari sisi pojok titik alfa, titik A maksudnya. Dari B, berarti kita tarik garis keluar putus-putus itu untuk menjadi sudut alfa. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga, buat AD dan BC dengan perbandingan proyeksi yang ditetapkan. Jadi dari langkah yang kedua tadi bisa dibentuk garis A ke D sama garis B ke C. Sehingga untuk menuju langkah yang ketiga kita tinggal perbandingan proyeksi yang ditetapkan. Misal nih kita mau buat proyeksi setengah dari sebenarnya. Ya udah kita buat AD ini setengah dari yang sebenarnya. Nah, untuk BC berarti mengikuti AD, harus sejajar sama panjangnya. Untuk langkah yang terakhir, kita tinggal tarik garis-garis yang sejajar rusuk-rusuk balok yang lain. Jadi yang pertama, kita buat dari titik D ke H. Kita buat nih garis-garis yang sejajar dengan A sama E. Yang kedua, kita tarik rusuk dari C ke G yang sejajar dengan B dan F. Nah, selanjutnya kita tarik rusuk C ke D yang sejajar dengan AB. Sehingga bidang datar bagian bawah ABCD sudah terbuat. Selanjutnya, kita tinggal menarik dari rusuk G ke H sejajar dengan EF. Dengan demikian, bagian belakang sudah terbentuk bidangnya, yaitu CDGH. Selanjutnya kita tarik rusuk dari H ke E sejajar dengan A sama D. Dengan begitu, terbentuklah bangun datar ADEH. Nah, yang terakhir nih, kita tinggal tarik rusuk dari G ke F yang sejajar dengan C dan B. Dengan begitu, bidang bagian atas sama bidang BC GF itu sudah terbentuk. Nah, setelah semua sudah selesai, jadilah bentuk bangun ruang balok yang sempurna. Mudah-mudahan teman-teman bisa menirunya ya. Lanjut bangun ruang yang kedua, yaitu kubus. Kubus adalah suatu bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh persegi dan ukurannya sama. Maksudnya, baik panjang, lebar maupun tingginya itu sama ukurannya, kongruen. Nah, untuk contoh kubus itu seperti kotak cincin, kardus, bisa juga kotak hadiah dan lain sebagainya. Selanjutnya di situ ada langkah-langkah menggambar kubus.
Untuk langkah-langkah menggambar kubus ini sama sebenarnya dengan langkah-langkah menggambar balok. Perbedaannya, kalau balok itu bidang frontalnya kita buat bentuk persegi panjang. Tapi kalau kubus itu bidang frontalnya berbentuk persegi, sehingga untuk rusuk-rusuk yang lain itu mengikuti panjang dari bidang frontal tadi, sehingga terbentuklah sisi yang sama baik dalam panjang, lebar maupun tingginya. Lanjut bangun ruang yang ketiga, yaitu prisma. Nah, apa sih prisma itu? Jadi prisma adalah suatu bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan kongruen sebagai alas dan tutupnya, serta sisi tegak yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Gampangannya kayak tenda itu contohnya, salah satu contohnya. Kubus Rubik itu juga. Nah, biasanya prisma ini ada macamnya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar prisma. Tapi di sini saya spesifikkan kepada prisma segitiga. Yang pertama, buatlah sisi alas berupa segitiga. Kita buat ya, kita tarik dulu dari garis A ke B. Selanjutnya kita buat segitiga dari A dan B ini menuju ke titik C dengan panjang yang sama. Selanjutnya, langkah yang kedua, tarik rusuk tegak dari masing-masing titik sudut pada sisi alas dengan panjang yang sama. Kita mulai dari titik A. Kita tarik rusuk tegaknya hingga ke D. Kita perkirakan. Selanjutnya yang C, kita tarik rusuk tegaknya hingga ke F, dan itu sejajar dengan panjang AD. Selanjutnya kita tarik rusuk tegaknya dari titik B ke E, itu juga sama panjangnya. Selanjutnya, menuju langkah yang ketiga, hubungkan ujung-ujung pada rusuk tegak yang dibuat sehingga terbentuk sisi atas. Jadi dari titik D ke E itu kita tarik garis dulu sehingga tampak bentuk muka dari prisma tersebut. Selanjutnya, kita tarik karena sisi alas bawahnya tadi segitiga. Kita tarik juga, kita gambar dari D ke F, E ke F juga, sehingga membentuk alas tutup sama alas bawah itu sama panjangnya. Oke, selanjutnya langkah yang keempat, ganti rusuk-rusuk yang tidak tampak dengan garis putus-putus. Tadi yang tampak tadi kan bagian frontalnya saja, yang tidak tampak itu seperti rusuknya C ke F, A ke C, B ke C, itu dibuat dengan garis putus-putus agar kita bisa lebih mudah dalam menyepesifikannya. Nah, bagaimana cara menggambar dari prisma selain segitiga? Yaitu prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, gampang banget, langkah-langkahnya itu sama dengan yang prisma segitiga tadi. Bedanya kita buat sisi alasnya itu berupa apa? Kalau prisma segitiga ya kita buat alasnya segitiga. Kalau prisma segi 4 berarti alasnya berupa segi 4. Kalau misal alasnya segi 5 berarti kita buat segi 5. Kalau kita buat berupa segi 6, kita juga buat alas yang berupa segi 6. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya itu sama persis dengan prisma segitiga. Bangun ruang yang kelima yaitu limas. Apa sih itu limas? Jadi limas itu adalah suatu bangun 3 dimensi juga dengan alas berbentuk segi N. Banyak maksudnya, atau juga disebut dengan poligon. Dan sisi-sisi tegaknya itu berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Jadi sisinya ini segitiga
lalu bertemu di satu titik puncak. Oke, untuk contoh dari limas itu seperti piramida Mesir, tenda segitiga, dan lain sebagainya. Untuk macam-macam limas sendiri itu ada banyak ya. Ada limas segitiga, limas segi empat, atau yang kita namai dengan piramida. Ada juga limas segi 5, limas segi 6, hingga limas segi N, banyaknya ya. Terus ini juga sebagai tambahan aja bahwa limas itu ada dua bentuk. Ada limas beraturan sama limas yang tidak beraturan. Maksudnya kalau limas yang beraturan itu berdasarkan bentuk alasnya, jadi teratur sama panjangnya. Kalau limas yang tidak beraturan itu berdasarkan simetri dan keteraturan bentuk, miring. Jadi itu tidak sepadan, tidak teratur. Oke, selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah menggambar limas. Di sini saya menyediakan limas bentuk segi 4. Untuk cara menggambarnya, yang pertama gambar garis AB dulu. Sudah nih, A ke B. Yang kedua, buat sudut dari A dan B sebesar alfa. Dari titik A, kita misal buat sudut 20 derajat, 60 derajat, nah itu terserah. B juga begitu. Untuk titik A sendiri, kita bisa langsung membuat sudut alfanya, ditarik dari sisi pojok titik A tadi. Nah, untuk yang titik B ini, kita perlu garis eksterior yang putus-putus itu sedikit untuk membuat sudut alfa. Dengan demikian terbentuklah garis AD sama B ke C. Oke, menuju langkah yang ketiga, buat garis AD dan BC dengan perbandingan proyeksi yang ditentukan. Hubungkan DC. Setelah kita membuat garis AD sama BC tadi, kita tinggal perbandingan proyeksi yang ditentukan. Misal nih, A ke D. Kita buat setengah dari yang sebenarnya. Oke, diperkirakan seperti gambar garis A ke D tersebut. Nah, untuk B ke C itu tinggal mengikuti dari A ke D, yaitu setengah dari sebenarnya proyeksinya tadi, sehingga AD dan BC itu sejajar. Setelah itu kita hubungkan C ke D atau sebaliknya, sehingga diperoleh bangun datar alasnya yang bentuk segi 4 tadi. Oke, menuju langkah yang keempat, yaitu tarik diagonal AC dan BD yang berpotongan di O. Kita mulai dari AC terlebih dahulu. Kita buat garis diagonalnya A ke C dengan putus-putus itu. Selanjutnya B ke D, putus-putus itu. Nah, di situ kan ada titik perpotongannya. Itu dinamai O. Langkah yang kelima, buat garis tegak dari O sebagai tinggi limas dengan ujung di T. Jadi dari titik O yang tengah tadi itu ditarik garis tegaknya hingga menuju puncak T yang berwarna merah itu putus-putus. Nah, selanjutnya hubungkan TA, TB, TC dan TD ke titik puncak T tadi, sehingga terbentuklah alas segitiga yang bertemu di satu titik puncak T tadi. Dengan begitu terbentuklah bangun ruang limas segitiga. Limas segi 4 maksudnya. Nah, untuk bentuk limas yang tadi, yang banyak tadi, ada limas segitiga, segi 5, segi 6, dan segi N, banyaknya tadi, itu sama. Kita tinggal buat alasnya mau bentuk segi 4 atau segitiga, hanya alasnya saja yang berbeda. Oke. Bangun ruang yang selanjutnya itu ada bangun ruang kerucut.
Bangun kerucut adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki satu bidang alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak, yaitu titik tertinggi yang tidak berada pada bidang alas. Sisi tegaknya membentuk sebuah bidang lengkung yang menghubungkan keliling alas dengan titik puncak. Bisa dilihat sendiri ya, ini seperti ini bidang kerucut itu. Dan bidang kerucut ini contoh di kehidupan sehari-hari itu ada seperti topi ulang tahun, terus es krim cone ya, wadah es krim yang biasanya berbentuk kerucut gitu ya, ada juga corong dan lain sebagainya. Untuk langkah-langkah melukis bangun kerucut itu, yang pertama buat juring lingkaran. Yang kedua, gunakan juring untuk membentuk kerucut. Yang ketiga, buat lingkaran alas ya, yang berada di bawah ini. Dan yang keempat, gunakan juring sebagai selimut dan lingkaran sebagai alas untuk membentuk kerucut. Hasilnya bangunan kerucut yang sempurna. Lanjut bangun ruang yang ketujuh, yaitu tabung. Tabung itu nama lainnya silinder, yaitu bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik yang sejajar. Jadi ada 2 lingkaran identik sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi persegi panjang di sini sebagai selimutnya. Biasanya contoh tabung ini pada kaleng susu dan lain sebagainya. Selanjutnya langkah-langkah melukis tabung. Yang pertama, buatlah 2 garis sejajar dan tegak lurus dengan menggunakan 2 buah mismar. Jadi di situ kita ukur garis dengan penggaris sejajar dan tegak lurus. Menggunakan 2 buah mistar, ada 2 penggaris yang digunakan untuk mengukur kesejajaran dan tegak lurus. Yang kedua, gambar elips atau oval pada bagian alas dan atas. Jadi setelah kita ukur garisnya, baik yang sejajar maupun yang tegak lurus, kita buat bentuk oval atau lingkaran tadi, elips. Dipakai untuk bagian alas sama bagian atas. Lanjut bangun ruang yang terakhir, yaitu bola. Nah, kita gak asing lagi nih dengan yang namanya bola. Ada bola pingpong, bola basket, bola voli, bola sepak, dan bola lainnya. Definisi bola sendiri yaitu suatu bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh semua titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap yang disebut pusat bola. Jadi ada nih suatu lingkaran, kita titiki tengahnya. Nah, kita tarik dari titik pusat itu hingga ke ujung batas lingkaran. Sama, kita buktikan dengan beberapa garis dan ternyata sama, itulah yang menunjukkan bola. Selanjutnya untuk langkah-langkah melukis bola, yang pertama melukis garis diagonal halus. Seperti gambar di samping, angka Romawi I, itu ada garis putus-putus horizontal. Itulah yang dinamakan garis diagonal halus. Langkah yang kedua, melukis garis halus yang tegak lurus dengan titik pusat garis diagonal. Nah, setelah kita buat yang horizontal, kita juga buat yang vertikalnya, sehingga bermakna seperti diagonal. Yang ketiga yaitu menghubungkan ujung-ujung garis dengan melukis garis lengkung sehingga membentuk suatu lingkaran. Dari batas-batas tadi, garis halus horizontal sama garis halus vertikal, kita hubungkan hingga menjadi sebuah lingkaran.
Yang keempat, pada garis diagonal, tarik garis lengkung yang berbentuk elips antara ujung-ujungnya. Jadi dari batas horizontal sama vertikal yang sudah ada di dalam batasan lingkaran tadi, itu kita tarik lagi garis lengkungnya hingga membentuk elips di antara ujung-ujungnya. Dan yang terakhir yaitu lakukan hal yang sama pada garis yang tegak lurus, sehingga terbentuklah bola. Oke, sekarang kita masuk nih di contoh soal dan pembahasannya materi melukis ruang. Setelah apa yang dipaparkan materi sebelumnya, dengan mereview ulang materi tentang melukis ruang. Soal yang pertama itu, gambarlah bangun ruang kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Gunakan teknik menggambar isometri, yakni sudut 30 derajat dari horizontal. Dan jelaskan juga langkah-langkahnya. Di sini saya sambil sediakan gambarnya juga ya, langkah-langkah menggambar kubus secara isometri. Yang pertama, itu ada garis silang dengan sudut 30 derajat. Itu adalah langkah yang pertama ya. Itu kita harus buat garis bantu dulu. Gambar 2 garis dari 1 titik dengan sudut masing-masing 30 derajat ke kiri dan ke kanan terhadap garis horizontal. Kemudian ini akan menjadi arah sisi-sisi horizontal kubus pada gambar. Kemudian langkah yang kedua, itu ada di sampingnya. Tentukan panjang rusuk dulu. Karena di soal itu kita sudah dikasih tahu panjang rusuknya 6 cm. Lalu kita ukur 6 cm pada masing-masing arah garis sudut yang 30 derajat tadi. Setelah itu, langkah selanjutnya buat bidang depan. Yang bawah sebelah kiri itu ya. Buat bidang depan dari titik ujung kedua garis yang 6 cm tadi, tarik garis tegak lurus atau secara vertikal ke atas sepanjang 6 cm juga. Karena kubus kan rusuknya sama semua, ukurannya 6 cm. Setelah ada garis vertikal itu, hubungkan ujung-ujungnya hingga membentuk belah ketupat bidang depan kubus. Kemudian langkah selanjutnya, setelah dari bentuk belah ketupat tadi, dari titik atas belah ketupat itu kita tarik garis ke kanan dan ke kiri masing-masing 6 cm pada sudut 30 derajat. Selanjutnya hubungkan dengan titik-titik belakang untuk menyelesaikan bidang atas dan samping. Langkah terakhir, tegaskan garis-garis depan. Kemudian kalau menggunakan pensil itu buat garis yang belakang itu lebih tipis gitu agar terlihat perspektifnya. Jadi hasilnya itu yang gambar bawah, paling bawah sebelah kanan ya, itu gambar isometrik kubus dengan sisi sejajar diagonal 30 derajat. Berikut saya cantumkan juga langkah-langkah yang tadi saya bicarakan di slide sebelumnya. Ini bisa kalian bayangkan juga dari menggambar kubus itu. Oke, untuk soal yang ketujuh yaitu gambarkan sebuah bangun ruang tabung dengan tinggi 4 cm dan diameter alas 3 cm. Jelaskan beserta langkah-langkahnya. Di sini sudah ada hasil gambar dari sebuah tabung dengan tinggi 4 cm dan diameter alas 3 cm. Bisa dilihat ya.
langkah-langkah menggambar atau melukis sebuah tabung dengan tinggi 4 cm dan diameter alas 3 cm. Yang pertama yaitu gambar dua lingkaran dulu. Gambarlah dua lingkaran dengan diameter 3 cm. Lingkaran pertama akan menjadi alas tabung dan lingkaran kedua akan menjadi tutup tabung di atas itu ya. Terus letakkan kedua lingkaran ini sejajar dan dengan jarak 4 cm. Sesuai dengan soal yang tadi, di situ dijelaskan bahwa tingginya 4 cm. Disesuaikan saja ya, jika tingginya 6 cm, berarti jarak antara dua alas tersebut, dua lingkaran yang dijadikan diameter alas itu ditentukan berapa yang harus di 4 cm, apa 6 cm gitu ya. Letakkan kedua lingkaran ini sejajar dan dengan jarak 4 cm, yaitu tinggi tabung tadi, di antara pusat kedua lingkaran. Yang kedua, hubungkan lingkaran dengan garis. Ya, gambarlah dua garis tegak lurus yang menghubungkan kedua lingkaran, dan yang tegak lurus tadi kan sesuai, jadi 4 cm gitu ya. Garis-garis ini akan menjadi sisi tegak tabung. Yang terakhir yaitu tambahkan garis lengkung untuk penyempurnaan gitu. Untuk memperhalus tampilan, tambahkan garis lengkung di bagian atas dan bawah tabung yang menghubungkan lingkaran dengan garis tegaknya. Tuh, untuk apa? Yang tegak lurus itu biasa disebut dengan selimut ya. Untuk yang atas itu tutup tabung dan untuk yang bawah itu alas tabung. Itu. Dan untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat ya di sini di slide selanjutnya ini. Dan sebuah pembahasan tadi yang saya ungkapkan gitu. Sudah saya tulis juga di sini. Baik, yang selanjutnya soal nomor 8. Diketahui panjang garis frontal 3 cm, sudut rusutnya 35 derajat, dan perbandingan proyeksinya. Jadi untuk pembahasannya, langkah pertama mencari panjang garis ortogonal 2/3 kali AD kali 3 cm. Jadi AD sama dengan 2/3 kali 3 cm sama dengan 2 cm atau disebut dengan panjang garis ortogonal. Untuk langkah kedua, buat titik A dan titik B sembarang dengan jarak dari titik A ke B yaitu 3 cm. Lalu gunakan jangka dengan jarak jarum dan pensil jangka 3 cm. Letakkan jarum di titik B lalu putar pensil searah jarum jam dan garis bentuk vertikal lurus dengan titik B. Lakukan juga hal tersebut untuk membentuk bidang frontal ABEF. Lalu letakkan busur di mana titik pusat busur tepat berada di titik A. Tarik garis ortogonal yang membentuk sudut rusut 35 derajat dengan panjang 2/3 kali 3 cm sama dengan 2 cm. Jadi untuk membentuk bidang frontal DCHG, lakukan seperti cara membuat bidang frontal ABFE. Untuk membuat bidang belakang DCHG seperti bidang depan ABFE. Untuk yang pertama, buat jangka sepanjang 3 cm. Dari titik D, tarik garis vertikal ke atas titik D. Dari titik C, tarik garis vertikal ke atas titik H. Lalu hubungkan DG, HC, dan GH. Jadi kita akan mendapatkan dua bidang. Yang pertama bidang depan ABFE, yang kedua bidang belakang DCHG. Kedua tersebut membentuk bangun ruang, kubus, dan balok sesuai dengan sudut dan proyeksinya. Lanjut ke contoh soal yang ke-9 dari melukis ruang serta pembahasannya, yaitu gambarlah sebuah bola dengan diameter 5 cm. Untuk melukis
bola dengan diameter 5 cm tersebut, kita melakukan langkah-langkah melukisnya sebagai berikut. Yang pertama, melukis garis diagonal halus, kita namai dengan PQ dengan panjang 5 cm, itu diukur dengan mistar ya. Oke, yang kedua yaitu melukis garis halus yang tegak lurus dengan titik pusat garis diagonal, kita namai dengan RS, panjangnya sama 5 cm. Dan langkah yang ketiga, menghubungkan ujung-ujung garis PQRS dengan melukis garis lengkung sehingga membentuk sebuah lingkaran. Itu sudah jelaskan pada Romawi yang ketiga. Pada langkah yang keempat yaitu garis diagonal, tarik garis PQ lengkung yang berbentuk elips antara ujung-ujungnya. Jadi bentuk garis yang horizontal yang kita namai dengan PQ itu tarik dari ujung P ke ujung Q hingga membentuk elips. Oke, untuk langkah yang kelima yaitu lakukan hal yang sama pada garis tegak lurus RS sehingga diperoleh sebuah bola dengan diameter 5 cm. Dan untuk soal yang ke-10 atau soal yang terakhir mungkin ya. Soal yang terakhir yaitu gambarkan sebuah bangun ruang 5 segi 4 dengan tinggi 4 cm dan alas 6 cm. Untuk hasil gambar 5 segi 4 dengan tinggi 4 cm dan alas 6 cm ini bisa dilihat ya di samping ini ya. Ya, ini bisa dilihat. Untuk langkah-langkahnya ya, langkah menggambar 5 segi 4. Yang pertama yaitu gambar alasnya dulu ya. Gambarlah persegi panjang atau gambar persegi atau persegi panjang sebagai alas dengan panjang sisi 6 satuan jika persegi atau sisi yang berhadapan 6 satuan jika persegi panjang, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh soalnya ya. Pastikan sisi-sisi alas terhubung dengan baik. Untuk yang kedua, tentukan titik puncak ya. Titik puncak limas di atas pusat alas ini akan menjadi titik tertinggi limas untuk perspektif 3 dimensi. Titik puncak bisa sedikit digeser dari titik tengah alas, jadi bisa condong sedikit miring gitu ya, biar bisa kelihatan kayak nyata gitu 3 dimensi. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, menghubungkan titik puncak dengan sudut alas, yaitu tarik garis dari titik puncak ke setiap sudut alas. Garis-garis ini adalah rusuk tegak limas. Pastikan garis-garis ini tidak terlalu tebal ya. Untuk yang keempat yaitu tambahkan garis tinggi. Gambarlah garis tinggi dari titik puncak ke pusat alas. Panjang garis ini adalah tinggi limas yaitu 4 satuan. Garis tinggi ini biasanya putus-putus untuk menunjukkan bahwa garis tersebut berada di dalam limas. Yang kelima yaitu tambahkan garis putus-putus jika ingin memberikan efek 3D atau 3 dimensi itu ya. Gambarlah garis putus-putus untuk rusuk yang tersembunyi di bagian belakang limas. Dan untuk langkah yang terakhir, finishing ya, periksa kembali proporsi gambar dan pastikan semua garis terhubung dengan baik. Hapus garis bantu yang tidak diperlukan. Jadi itu semua langkah-langkah untuk menggambar atau melukis 5 segi 4 dengan tinggi 4 cm dan alas 6 cm. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri untuk slide selanjutnya ya. Yang ini ada slide langkah-langkahnya tadi yang saya jelaskan, ada juga di
Selain slide yang tadi, ada juga di slide yang ini ya. Bisa dilihat, itu juga ada hasil dari langkah-langkah penggambaran yang tadi dengan langkah-langkah menggambar 5 segi 4 dengan tinggi 4 cm dan alas 6 cm. Bisa dibaca sendiri. Oke, terima kasih. Semua pembahasan sudah kami bahas dari awal hingga akhir. Juga penyelesaian soal dan pembahasannya ada 10. Selanjutnya pada langkah yang terakhir yaitu terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.